Hana menatap Revan yang juga menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Bukan gitu, Om. Tapi kan aku berat, Om." Lirih Hana dengan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Revan menghembuskan nafasnya mendengar hal itu. Ia berjalan mendekat pada istrinya, lalu mengacak rambut Hana gemas, membuat tempunya terdiam. "Kalau angkat istri sendiri tidak ada kata berat, Hana," ucap Revan dengan tersenyum hangat pada Hana. Hana terdiam mendengar ucapan suaminya itu. "Tidak ada kata berat? Masa sih? Masa sih, Om?" "Hana gak percaya," ucap Hana membuat Revan menggelengkan kepalanya. "Kamu pikir saya bohong? Buktinya saya gendong kamu sampai kamar tidak mengeluh dan bilang kalau kamu berat," ucap Revan santai kemudian duduk di tepi tempat tidur di samping istrinya itu. Hana terdiam mendengar hal itu, meski sebenarnya ia ragu jika tubuhnya itu ringan. "Hana," ucap Revan membuat Hana mendongak dan menatapnya. "Apa benar yang dibilang oleh teman-temanmu tadi?" tanya Revan membuat Hana terdiam. Dan kini jantungnya memompa 2 kali lebih cepat karena menanti jawaban istrinya itu. Hana menundukkan kepalanya. Ia ragu untuk berbicara dan menjawab pertanyaan suaminya. "Saya tidak akan marah, jadi jujurlah pada saya," ucap Revan menatap Hana. Hana mengangguk pelan, membuat nafas Revan tercekat dengan tangan yang terkepal kuat, menyalurkan rasa sesak di dadanya. "Iya, Om. Tapi semua berubah saat kakak kabur dari rumah. Hana gak mau buat mama dan papa malu di depan keluarga, Om." Lirih Hana dengan kepala yang tertunduk. Revan bangkit dari duduknya, lalu bergegas masuk ke kamar mandi, meninggalkan Hana yang terdiam menatapnya. "Ya Allah, apa aku sudah melukai perasaannya?" batin Hana bertanya-tanya. Ia menatap sayu suaminya itu. Dapat ia lihat kesedihan yang tersirat dari mata suaminya. 15 menit kemudian, Revan keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk yang menutupi bagian pinggang hingga lututnya. Hana menatap hal itu dan memiringkan kepalanya, dengan hati yang terus beristighfar. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah." Rafalnya berulang-ulang dalam hati, namun matanya tak henti-hentinya menatap suaminya itu. "Kok aku ngerasa jadi orang bodoh ya? Udah tahu dosa, malah ngeliatin terus. Tapi ini mata termanjakan juga sih, lihat roti sobek tiap hari." Batin Hana mulai tidak karuan. "Kamu kenapa?" tanya Revan yang menatap aneh pada Hana yang terlihat seperti mengomel tanpa henti, dengan bibir yang bergerak-gerak seperti merapalkan mantra. Hana tersadar dan segera memalingkan wajahnya yang merona. "Gak apa-apa, Om, cuma lagi hilaf aja," lanjutnya tanpa menatap Revan dan memilih untuk melihat lampu di atas nakas di samping tempat tidur. "Hilaf kenapa?" tanya Revan penasaran dan kemudian berjalan mendekat pada istrinya itu. "Hilaf karena merhatiin suami sendiri," ucap Hana dan membekap mulutnya sendiri. Mulutnya mulai kembali berbicara tanpa disaring. Revan tersenyum kecil mendengar hal itu, kemudian berniat untuk sedikit mengerjai istrinya itu. Saat berbicara dengan suami, harus menatap matanya Hana. Jika tidak menatap matanya secara langsung, maka akan berdosa nantinya, ucap Revan dengan berusaha untuk menahan tawanya. Hana segera menoleh pada suaminya itu, dan mendongak untuk menatap wajah Revan dengan pipinya yang merona. Revan terdiam melihat wajah Hana yang kini menatapnya dengan menggigit bibir bawahnya. Dan hal itu sangat mengundang sesuatu pada diri seorang Revano Graham Levin. Revan menelan salivanya dengan susah payah, dan sedikit menundukkan kepalanya mendekat ke wajah istrinya itu. Hana hanya terdiam. Dia seperti terhipnotis untuk terus menatap wajah suaminya itu yang sialnya sangat tampan. Ia tersentak saat merasakan bibirnya bersentuhan dengan bibir suaminya itu. Awalnya hanya kecupan singkat, tapi perlahan-lahan, Revan mulai mengecap bibir istrinya itu, membuat Hana mendesah tertahan. Hana mencengkram lengan kanan suaminya yang bertumpu di sampingnya,
sedang lengan satunya menarik tengkuk Hana untuk semakin memperdalam ciuman mereka. Ciuman pertamaku, batin Hana dengan mata yang terpejam menikmati perlakuan suaminya. Tangan Hana tidak bisa diam. Dia semakin mencengkram lengan suaminya yang perlahan-lahan bergerak ke suatu tempat. Hingga tanpa sadar, ia meremas sesuatu yang membuat Revan mengerang nikmat di sela-sela ciumannya. Apa ini? Batin Hana bertanya-tanya dan tangannya semakin meremas sesuatu yang mengeras itu, membuat Revan semakin mengerang nikmat. Ah! Revan melepaskan pagutan mereka saat Hana meremas kuat miliknya, membuat gadis itu tersentak dan tersadar dengan apa yang sudah ia lakukan. Revan menatap tidak percaya pada istrinya itu, sedang Hana menatap tangannya yang gemetar karena menyadari jika ia baru saja meremas aset berharga suaminya. Tanganku yang suci, batin Hana dan menatap Revan yang juga menatapnya dengan nafas yang memburu. Revan segera berlari masuk ke kamar mandi untuk menuntaskan hasratnya. Sedang Hana segera berlari keluar dari kamar dengan wajahnya yang memerah hingga ke telinga. Ah, ya Allah, apa yang baru saja aku lakukan? Batin Hana berteriak dan kembali meneguk air dingin yang baru saja ia ambil dari kulkas. Tenang Hana, tenang. Ucapnya berusaha mengatur nafasnya yang tidak beraturan. Tapi punya Om Revan besar banget, ucapnya dan segera menepuk pipinya berulang-ulang. Menyingkirlah wahai pikiran non faedah, ucap Hana dan kembali meneguk air dingin di botol di depannya. Perlahan tapi pasti, Hana mulai tenang. Tenang setenang air di lautan. 10 menit kemudian, Hana masih setia duduk di kursi di meja makan. Enggan untuk pergi dari sana, karena ia masih malu pada suaminya itu. Terutama karena ia sudah menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya ia sentuh. Lebih tepatnya, remas. Perut Hana berbunyi menandakan jika dirinya lapar saat ini. Ia menatap sekeliling dan sama sekali tidak ada pelayan di sana. Kok nggak ada pelayan ya? Apa mungkin Om tidak memperkerjakan pelayan? Ucap Hana penuh tanda tanya. Hana bangkit dari duduknya untuk segera mencari sesuatu di kulkas. Sesuatu yang bisa ia makan untuk menghentikan perutnya yang terus-menerus berbunyi minta diisi. Hana menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tidak ada roti di sana. Yang ada hanya sayuran, dan juga daging mentah yang belum diolah. Kamu sedang apa? Ucap Revan yang sudah berada di samping istrinya itu. Setelah tadi melakukan sesuatu di kamar mandi. Hana tersentak lalu menoleh dan terkejut melihat Revan yang sudah berada di sampingnya. Enggak ngapa-ngapain Om, ucap Hana gugup dan kini wajahnya kembali memerah bak tomat. Lama hening, tiba-tiba perut Hana berbunyi cukup keras, membuat wanita itu mengoceh dalam hati. Perut nggak bisa diajak kompromi. Kenapa sih harus bunyi gede banget? Bikin malu aja deh. Batin Hana memarahi perutnya yang berbunyi minta diisi. Revan menahan tawanya mendengar hal itu, lalu menatap Hana yang menunduk malu di hadapannya. Mau makan apa? Tanya Revan. Lalu sedikit maju untuk mengambil sayur-sayuran yang akan dia masak untuk istrinya itu. Om pinter masak? Tanya Hana tidak percaya. Revan menoleh dan menganggukkan kepalanya membuat gadis itu terdiam dengan mulut yang terbuka.